Oh kawan-kawan semuanya, bersama Haryanto seputar lalu lintas berhubungan dengan kendaraan. Bagaimana cara mengemudi, bagaimana cara mengecek kendaraan. Saat ini saya ingin membahas bagaimana ketika kita mau berkendaraan. Itu adalah dasar yang harus dilakukan bagi pengendara, terutama pemula, kawan-kawan. Apa sih yang harus kita pahami saat kita mau berkendaraan? Di dalam jalan raya itu ada aturannya. Tentunya apa aja aturan itu, kawan-kawan semuanya? Kita bahas aturan ini. Aturan ini memang kayaknya ringan ya, karena dalam pelaksanaannya walaupun nggak pakai aturan kita bisa berkendaraan, tapi tentunya itu membuat kita jadi gak aman saat berkendaraan. Apa aja sih aturan itu? Mari kita bahas mengenai aturan di jalan raya, kawan-kawan semuanya. Kalau kita mengutip beberapa literatur mengenai aturan di jalan raya, di antara daftar peraturan jalan raya itu adalah: 1. Memiliki SIM sebagai pengendara mobil atau motor. Sudah wajib hukumnya bahwa kita harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM terlebih dahulu. Yang kedua, mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, menghormati pejalan kaki dan pesepeda. 4. Menggunakan lampu isyarat ketika berbelok. Yang kelima, menggunakan sabuk keselamatan atau safety, kawan-kawan. Kalau motor ya tentunya pakai helm. Itu di luar kendaraan, kawan-kawan. Jadi kendaraan juga tentunya juga didukung kendaraan itu baik dan aman ketika mau digunakan. Karena hal itu harus kita terapkan ketika kita di jalan raya, kawan-kawan. Daftar peraturan di jalan raya itu memang ada undang-undangnya, kawan. Undang-undangnya sebagai berikut. Di dalam Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 pasal 89, fungsi SIM dinyatakan dengan jelas sebagai berikut. 1. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. Jadi ini yang perlu ditanda garis bawahi sebagai bukti kompetensi mengemudi. Yang kedua, surat izin mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. Jadi di dalam SIM itu ada identitas kita, kawan. Jadi sebagai registrasi pengemudi kendaraan. Dan yang ketiga, data pada
registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Jadi nantinya hal ini dapat memudahkan ketika ada penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian, kawan. Jadi daftar yang pertama itu daftar peraturan di jalan raya, yang pertama itu memiliki SIM. Di antaranya ada 3 faktor kenapa kok kita harus punya SIM. Tadi sudah saya jelaskan, ada 3 poin. Kita melangkah ke yang kedua, mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Setiap pengguna jalan harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Ada setidaknya 6 jenis rambu lalu lintas yang perlu Anda ikuti, yaitu rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk, rambu papan tambahan, dan rambu nomor rute. Dan bagaimana ketika Anda saat berkendaraan ternyata Anda dipandu oleh polisi cepek? Ya, itu juga rambu, kawan. Jadi kita harus mematuhi polisi cepek itu, karena polisi cepek itu berfungsi sebagai pengatur di jalan raya agar tidak ada kecelakaan, agar tidak ada kemacetan. Rambu lalu lintas dibuat agar setiap pengendara dapat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan demi menjaga keamanan dan kenyamanan setiap pengguna jalan. Tentu saja rambu lalu lintas juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sebenarnya banyak ragam rambu lalu lintas dan artinya, kawan. Nanti Anda kawan-kawan bisa browsing aja ke Google, apa sih ragam rambu lalu lintas itu. Banyak sekali, kawan. Saya cukup garis besarnya saja. Melangkah ke yang ketiga, menghormati pejalan kaki dan pesepeda. Ini ada undang-undangnya, kawan. Jadi tertulis di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Oleh karena itu, Anda harus mendahulukan pejalan kaki dan pesepeda serta menjaga jarak aman demi keselamatan bersama, kawan. Jadi ada aturannya. Jangan Anda mengolok-olok atau menghujat orang pejalan kaki atau sepeda, karena di dalam aturannya pejalan kaki atau sepeda itu seperti saya sampaikan tadi. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Jadi prioritas itu merupakan prioritas bagi pengendara, kawan-kawan. Apakah ada konsekuensi yang diterima jika Anda melanggar aturan ini? Tentu saja ada. Pelanggar akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Jadi mungkin kita tidak memperhatikan
atau mengabaikan hal ini karena mungkin kita lebih gampang untuk kendaraan aja kok ribet. Sebenarnya dengan undang-undang ini agar kita tidak ribet, semua tujuannya lalu lintas itu berjalan aman dan nyaman untuk kebaikan bersama kawan-kawan. Kita melangkah ke yang keempat, menggunakan lampu isyarat ketika berbelok. Lampu isyarat digunakan untuk memberikan informasi kepada pengendara yang ada di belakang bahwa Anda ingin berbelok atau berbalik arah.